Mencekam terus meluncurkan roket ke wilayah Israel, pejuang Hamas bertempur dengan pasukan elit Zionis di Gaza tanpa ampun. Pejuang di Gaza terus meluncurkan roket ke Israel Selatan. Dua rudal yang ditembakkan dari wilayah Palestina yang dilanda perang tidak menimbulkan kerusakan atau korban. Namun, Hamas kembali menembakkan puluhan roket ke wilayah Israel dan menghantam banyak sekali markas militer Zionis. Sementara itu, dua lembaga riset pertahanan yang berbasis di Amerika Serikat, Institut Studi Perang dan juga Proyek Ancaman Kritis, mengatakan bahwa pasukan Israel beroperasi pada hari Selasa di sekitar Beit Hanun di ujung utara jalur Gaza dan telah memerintahkan penduduk Palestina di daerah tersebut harus pergi. Namun militer Israel belum mengeluarkan perintah evakuasi resmi di wilayah tersebut, menurut penilaian medan perang terbaru dari ISW dan juga CTP, dilansir Al Jazeera. Pertempuran juga berlanjut pada hari Rabu antara pasukan Israel dan kelompok bersenjata Palestina di Gaza Tengah. Para pejuang Palestina tampaknya menyusup ke Gaza Utara dan Selatan dari jalur Gaza Tengah untuk melawan kembali unit-unit Israel. Sementara itu, militer Israel mengatakan mereka menyerang lebih dari 40 target dari udara saat mereka terus menggempur Gaza. Sasarannya termasuk pos peluncuran bawah tanah, bangunan jebakan, pos pengamatan dan juga peluncur roket. Demikian laporan tentara IDF. Namun di sisi lain, para pejuang Gaza tidak menyerah meskipun dengan senjata seadanya terus menggempur dan membombardir wilayah pasukan IDF. Sementara itu, serangan Israel di Gaza telah menghabisi sedikitnya 20 orang termasuk 4 anak-anak di sebuah rumah di pusat Rafah. Hal ini membuat para pejuang Palestina dan pasukan lainnya tanpa henti untuk terus berjuang melawan walaupun tidak sekuat militer IDF. Satu serangan Hamas berhasil tewaskan 21 tentara Israel sekaligus. Inilah hari yang menyakitkan bagi Zionis. Militer Israel pada hari Selasa mengumumkan sudah ada 21 tentaranya tewas di jalur Gaza dalam sebuah serangan satu saja dari Hamas. Itu menjadi hari paling menyakitkan bagi militer Zionis sepanjang perang. Mengutip laporan AP, juru bicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan, pasukan cadangan sedang mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan dua bangunan di Gaza Tengah pada hari Senin ketika seorang milisi Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekatnya. Tembakan granat itu memicu ledakan hebat menyebabkan kedua bangunan dua lantai itu runtuh menimpa para tentara Israel di dalamnya. Banyaknya korban jiwa di pihak militer Zionis itu dapat menambah momentum baru bagi seruan kepada Israel agar menghentikan invasi sementara atau bahkan menghentikannya sama sekali.
Banyaknya korban di pihak Israel telah memberikan tekanan pada pemerintah Zionis di masa lalu untuk menghentikan operasi militer. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk terus maju sampai Israel menghancurkan kelompok Hamas yang berkuasa dan memulangkan ratusan sandera yang ditawan Gaza. Namun hingga saat ini Hamas tak terkalahkan. Masyarakat Israel sekarang semakin terpecah dalam pertanyaan apakah tujuan Netanyahu tersebut bisa dijalankan. Keluarga para sandera dan banyak pendukung mereka telah menyerukan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan mengatakan bahwa waktu hampir habis untuk membawa pulang para sandera dalam keadaan hidup. Lalu pada hari Senin, puluhan kerabat sandera menyerbu pertemuan Komite Parlemen menuntut kesepakatan untuk memenangkan pembebasan orang yang mereka cintai.